Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherlyn Helasari dari Prodi Manajemen. Video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Sugeng Prayitno SEMM. Definisi asuransi. Asuransi merupakan sebuah lembaga yang didirikan atas dasar untuk menstabilkan kondisi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi. Dengan harapan pada saat risiko dialihkan ke pihak asuransi, maka perusahaan jadi lebih fokus dalam menjalankan usaha. Jaminan yang diberikan oleh pihak asuransi adalah pembayaran klaim kepada nasabah. Adapun pengertian asuransi menurut KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246 adalah: asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi. Asuransi terkandung 4 unsur, yaitu 1. Pihak tertanggung, insured, yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung sekaligus secara berangsur-angsur. 2. Pihak penanggung, insurer, yang berjanji akan membayar sejumlah uang santunan kepada pihak tertanggung sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu. Ketiga, suatu peristiwa accident yang tak tertentu, tidak diketahui sebelumnya. Kepentingan interest yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu. Manfaat asuransi. 1. Asuransi mampu berperan sebagai penetralisir risiko. Pengertian penetralisir risiko adalah pada saat risiko yang terjadi dan semakin lama cenderung semakin besar, maka pihak asuransi dengan berbagai formatnya berusaha kuat agar risiko yang dialami oleh suatu perusahaan tidak semakin tinggi, namun bahkan bisa diperkecil hingga bisa dihilangkan. Kedua, asuransi sebagai pihak pengganti kerugian. Seseorang yang masuk dan terdaftar sebagai nasabah asuransi berkewajiban membayar setiap bulannya dengan rincian serta biaya klaim asuransi yang ditentukan dalam surat perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu penanggung dan tertanggung. Ketiga, mengurangi siksaan mental dan fisik bagi pihak tertanggung yang disebabkan rasa takut dan kekhawatiran. Keempat, menghasilkan tingkat produksi, tingkat harga, dan struktur harga yang optimum. Kelima, memperbaiki posisi persaingan perusahaan kecil sebagai timbahan perusahaan dalam praktik berperan pula dalam aktivitas penting pengendalian kerugian. Risiko sektor bisnis asuransi. Pada saat seseorang masuk ke sektor asuransi atau mendirikan perusahaan asuransi, maka akan ada menghadapi beberapa bentuk risiko yang bisa terjadi, yaitu 1. Permasalahan pada saat klaim asuransi dan bagi pihak perusahaan asuransi harus menyediakan dana sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian seperti kebakaran, kematian, kecelakaan, dan sebagainya. Kedua, jika perusahaan asuransi membuka kantor di kawasan yang berdekatan dengan gunung berapi, bencana tsunami, dan rawan gempa, maka pada saat terjadi bencana berapi dan sebagainya akan menjadi persoalan karena klaim asuransi yang harus dibayarkan adalah bukan satu atau beberapa perusahaan atau juga individu saja, namun bersifat keseluruhan. Ketiga, pihak perusahaan asuransi akan berusaha menghindari menerima klien anggota yang mencoba mengasuransikan produknya memiliki tingkat resiko yang tinggi terjadi sesuatu yang diinginkan.
Keempat, secara internal bagi perusahaan asuransi, risiko yang terjadi menyangkut dengan tindakan kejujuran yang dilakukan oleh para karyawannya. 5. Risiko yang disebabkan oleh faktor ketidakjujuran yang dilakukan oleh para audit internal perusahaan pada saat seorang auditor internal membuat laporan hasil audit dalam kondisi tidak jujur. Tentu ini memiliki tujuan tertentu, seperti ia sudah mengetahui jika laporan yang dibuat menjelaskan kondisi yang sebenarnya, maka akan ada pihak yang tercoreng namanya, bahkan lebih jauh harus diberhentikan dari pekerjaannya. Keenam, risiko keputusan manajemen menyangkut dengan keputusan pengalokasian dana yang tidak tepat dan tidak mampu memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga seharusnya return yang diperoleh sesuai dengan target, namun ternyata di luar target, apalagi jauh itu yang diharapkan. Dalam menganalisis risiko yang akan ditanggung, maka setiap perusahaan asuransi bisa memiliki pandangan yang berbeda-beda. Perusahaan asuransi juga sebuah asuransi bisnis, perusahaan yang berusaha untuk menjauh dari resiko dan berusaha kuat untuk menaikkan profit secara maksimal, terutama memberikan keuntungan yang maksimal. Asuransi jiwa. Salah satu jenis asuransi yang banyak diminati adalah asuransi jiwa polis. Polis yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi jiwa dapat diklasifikasikan ke dalam 4 jenis. Ke-1, perlindungan asuransi murni terhadap risiko kematian. Kedua, paket yang berdiri dari perlindungan asuransi jiwa dan wahana bagi program-program pensiun. Ketiga, asuransi terhadap risiko kehidupan, anuitas, terutama dirancang bagi program-program. Keempat, wahana yang berorientasi pada investasi murni seperti guaranteed investment contract. Sebelumnya kita perlu mengetahui pengertian dari polis. Polis insuransi, polis adalah kontrak tertulis antara tertanggung dengan penanggung mengenai pengalihan risiko yang memuat syarat tertentu seperti jumlah pertanggungan, jenis risiko, jangka waktu. Salah satu tujuan seorang masuk asuransi jiwa untuk menjamin dan membangun rasa nyaman dalam menjalani aktivitas kehidupan. Syarat-syarat suatu risiko dapat diasuransikan. Menurut Herman Darmawi, ada 6 risiko yang dapat diasuransikan, haruslah memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Kerugian potensial cukup besar tetapi probabilitasnya tidak tinggi, sehingga membuat perusahaan asuransi dapat bekerja seekonomi mungkin. Kelayakan ekonomis. Kedua, probabilitas kerugian dapat diperhitungkan. Ketiga, terdapat sejumlah besar unit yang terbuka ekspos terhadap risiko yang sama massal dan hegemoni. Keempat, kerugian tertentu, definitif. Kelima, bukan risiko, catastrophe, bencana besar dan serentak. Adapun menurut Soisno Jojo Sodarso bahwa dari sudut pandang atau kepentingan perusahaan asuransi ada beberapa persyaratan agar suatu risiko dapat diasuransikan, yaitu 1. Jumlah objek bertanggung jawab harus memenuhi syarat baik kuantitas maupun kualitasnya agar diperhitungkan besarnya kemungkinan kerugian yang seimbang. Kedua, kerugian yang terjadi secara kebetulan dan bersifat tidak sengaja. Ketiga, kerugian bila terjadi harus dapat ditentukan dan diukur. Keempat, kerugian tidak berkenaan dengan hal-hal yang keadaannya sangat membahayakan, merupakan bencana besar. Peran asuransi swasta dan peran dalam perspektif manajemen risiko. Ruang lingkup penanganan risiko yang dilakukan oleh pihak asuransi swasta dan pemerintah berbeda. Biasanya asuransi milik swasta menanggung risiko yang lebih kecil dan asuransi milik pemerintah menanggung risiko yang lebih besar. Kondisi terjadi karena asuransi milik swasta memiliki kemampuan finansial yang lebih kecil dibandingkan pemerintah. Karena menurut Herman Darmawi bahwa pemerintah melalui kekuatan perpajakannya mungkin juga mensubsidi program-program masyarakat atau swasta, bahkan lebih stabil yang dimungkinkan apabila penafsiran risiko merupakan aproksimasi risiko ideal yang ditanggung. Kondisi yang memungkinkan berkembangnya usaha asuransi. Menurut Soisno Jojo Sudarso, ada beberapa kondisi yang memungkinkan berkembangnya usaha asuransi. Kondisi tersebut ada antara lain: A. Sistem ekonomi masyarakat berbentuk sistem perekonomian bebas. B. Masyarakat sudah sangat maju dan merupakan masyarakat industri. C. Peraturan perundang-undangan sudah terorganisasi dengan baik, diterapkan secara fair dan sudah diketahui oleh masyarakat secara luas.
Dengan kata lain, kondisi suatu negara yang cenderung stabil dan amat dilihat dari aspek sosial politik, keamanan, ekonomi, dan juga dukungan budaya, menyebabkan perusahaan asuransi dengan mudah bisa berkembang. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.